Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya niat-niat solih hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah di malam yang penuh kebahagiaan ini. Allah masih memberikan kemudahan, kesempatan kepada kita untuk menambah pundi-pundi simpanan amal kita sebagai bekal utama untuk perjalanan akhirat yang hakiki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal soleh kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan membacakan tafsir surah Ali Imran ayat 16 hingga 17. Ayat ini memberikan sebuah pelajaran kepada kita agar kita bangga menjadi seorang muslim. Kalau wong muslim ali, kita hendaknya bangga menjadi seorang muslim. Jangan pernah kita itu merasa minder dengan keislaman kita, sebab Islam itu mulia, Islam itu luhur. Maka hendaknya kita menjaga nikmat Islam ini dengan berusaha meningkatkan kualitas keislaman kita, kualitas keimanan kita, dan juga terus berdoa memohon agar Allah meneguhkan kita di dalam agama Islam ini. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Dan juga tidak lupa kita terus berdoa dalam akhir salat kita dengan doa yang Nabi ajarkan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sebab tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita enggak akan mampu menjalankan ajaran Islam. Kita enggak akan mampu menjauhi segenap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara sikap atau karakter dari mereka yang akan menjadi penghuni surga disebutkan dalam ayat yang ke-16 hingga 17 yang akan kita bacakan pada kesempatan berbahagia ini.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Yaitu orang-orang yang mengatakan, Rabbana, wahai Rabb kami, innana, sesungguhnya kami, amanna, telah beriman, maka faghfir lana dzunubana, ampunilah dosa-dosa kami, wa qina adzabannar, serta peliharalah kami dari siksa api neraka. Yaitu as-sabirin, orang-orang yang sabar, was-shadiqin, orang-orang yang jujur, wal qanitin, orang-orang yang senantiasa taat, wal munfiqin, dan senantiasa berinfak, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang memohon ampunan di waktu sahur atau di akhir malam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari ayat ini kita mengambil beberapa fawaid atau faidah-faidah. Faidah yang pertama yang dapat kita ambil dari ayat ini, anna min sifatil muttaqin i'lanuhum al-imanu billah wa i'tirafuhum bil ubudiyah. Bahwasannya di antara sifat orang-orang yang bertakwa yaitu i'lanuhum al-imanu billah, mereka memproklamirkan keimanan mereka, memperlihatkan jati diri mereka sebagai orang yang beriman, dan mereka tidak menutup-nutupi keimanan mereka. Mereka tidak merasa malu kalau beriman kepada Allah, tapi mereka menampakkan keimanan mereka kepada manusia. Maka dari sini seorang mukmin harus bangga, harus gembira, harus senang dengan atribut-atribut keislamannya. Nah, enggak usah minder menjadi orang Islam, harus bangga, harus senang. Ya, tunjukkan jati diri sebagai seorang muslim dalam berpakaian, menutup aurat, ya. Tidak berpakaian yang syuhrah, ingin mencari popularitas semata. Kemudian misalnya ketika sholat di masjid memakai pakaian Islami, pakai kopiah, peci misalnya, pakai baju sholat yang layak, ya, jangan usah malu menampakkan keislamannya. Kemudian, ya, mewujudkan takwa dalam kehidupan kita sehari-hari. Tunjukkan kepada manusia, ini loh seorang mukmin sejati. Tidak mengganggu saudaranya dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan ya lisannya dan sebagainya. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari ayat ini pula kita dapat mengambil pelajaran bahwasannya, ya, di antara sifat orang-orang yang bertakwa berikutnya, mereka adalah orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar. Dari ayat ini menjelaskan ayat yang ke-15 kemarin. Dan sabar itu diambil dari kata, ya, murrun, artinya pahit. Ya, sebagaimana namanya sabar adalah pahit. Dan sabar itu memang pahit dan berat. Adapun asal katanya dari kata al-habsu, yakni menahan, yakni habsun nafsi an maharimillah,
Sabar itu menahan diri dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sabar itu ada tiga macam. Yang pertama, sabrun ala ta'atillah azza wa jalla, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Jadi ketika kita hendak menjalankan ketaatan kepada Allah, kita membutuhkan kesabaran. Sebab apa? Dalam diri kita ada musuh yang sangat besar, yaitu syaitan dan hawa nafsu. Adapun menghadapi musuh dari syaitan, kita bisa berdoa kepada Allah seperti membaca ta'awudz ketika ada bisikan-bisikan syaitan untuk mengajak kepada kemalasan. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Lalu kita lawan, kita paksa. Yang kedua, ini yang paling berat, yaitu hawa nafsu. Itulah sebabnya kenapa ketika Ramadan tiba, Rasul mengatakan ketika Ramadan itu suffidatis syayatin, setan-setan dibelenggu. Tapi kenapa kok kemaksiatan masih jalan? Seperti ghibah, tidak berpuasa, tidak sholat, itu masih ada. Katanya setan dibelenggu. Iya, di bulan itu setan dibelenggu. Namun jangan lupa, kita memiliki hawa nafsu, syahwat. Nah, inilah yang harus kita jihadi, yang harus kita lawan terus, ya. Sebab di antara nafsu atau jiwa kita itu ada yang bersifat ammaratum bisu. Ada jiwa, ada nafsu yang selalu mendorong kepada keburukan. Ini harus kita lawan, kita latih mulai sekarang. Jangan sampai nafsu itu dituruti. Sebab nafsu kalau bapak ibu turuti, itu seperti bayi yang nyusu kepada ibunya, tidak akan pernah berhenti, ya, sampai kapanpun kalau nggak dipedot, kalau nggak disapi, ya, harus dilawan, ojo dituruti. Seperti malam ini gerimis, ya, kemudian ya, cuaca sudah mulai agak ada dingin-dinginnya misalnya. Lah kok ada jadwal pengajian, berangkat ora, itu kan ada jihad di situ, ya. Ada jihad, ya. Sebab hadir ke masjid itu ketaatan, menuntut ilmu juga ketaatan, maka di sini butuh kesabaran. Sabar menjalankan ketaatan itu berat. Makanya tadi saya ingatkan hadis yang Nabi ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan juga tanamkan dalam diri kita kesungguhan untuk berkomitmen setiap kita terlewatkan amal kebaikan, kita ganti, kita tutup dengan amal kebaikan yang lain. Contoh misalnya sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar itu pernah ketinggalan jamaah asar. Ingat, ketinggalan jamaah asar, bukan meninggalkan tapi ketinggalan. Umar langsung menyesal. Lalu dia segera menyedekahkan sebidang tanah yang dia miliki, yang waktu itu seharga 200.000 dirham, ya, 200.000 dirham, ya, mungkin sekitar seperapat lah atau rong perapat. Itu langsung disedekahkan, Pak. Ini ketinggalan sholat berjamaah asar. Nah, orang sekarang bukan ketinggalan tapi sengaja nggak sholat, gitu ya terusan. Masya Allah, ya. Putranya Ibnu Umar juga pernah
ketinggalan sholat asar. Lalu dia segera pulang, malamnya semalam suntuk gak tidur, dia isi dengan sholat sunnah, baca Quran sampai subuh untuk menutup ya kemaksiatan yang dia lakukan, yaitu tidak ikut sholat berjamaah karena ketinggalan. Masya Allah. Ibnu Aun, seorang tabi'in rahimahullah, beliau pernah dipanggil ibunya, kemudian menjawab dengan suara yang kasar atau keras. Langsung beliau menyesal dan memerdekakan 2 budak sekaligus sebagai bentuk pertaubatan dari ya jawaban yang agak keras ketika dipanggil sang ibu. Sekarang kita berapa kali bentak ibu, bentak bapak. Masya Allah ya. Lihat, inilah harus kita contoh kaum muslimin, harus kita contoh. Nah, maka perlu kesabaran. Kemudian yang kedua, sobrun an maksiatillah, kita harus sabar dari menjauhi maksiat kepada Allah. Di mana maksiat ini saat ini sangat luar biasa dahsyatnya. Barang siapa yang mampu ya, mengendalikan jiwanya, hawa nafsunya ketika maksiat itu datang, maka dia akan mendapatkan karomah, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, diceritakan dalam hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ya, tentang kisah 3 orang yang terkurung, terjebak di dalam goa. Di antara salah satu orang terjebak itu, dia bertawasul kepada Allah dengan amal solehnya, yaitu dulu dia pernah jatuh cinta kepada seorang gadis ya, dan dia ingin berzina dengannya. Hingga akhirnya kesempatan itu datang. Si gadis mengalami ya, musibah sehingga membutuhkan uang yang besar. Datanglah gadis ini, pujaan laki-laki ini ke rumahnya. Lalu dia menyampaikan hajatnya. Dia butuh uang karena ada kebutuhan yang mendesak. Baik, si pemuda siap membantu dengan memberikan uang 1 kantong dinar, dengan syarat si wanita mau berzina dengannya ya, karena si wanita itu ya, terdesak, nggak punya solusi, ya sudah, dia menyanggupi permintaan sang pemuda. Ketika sang pemuda sudah ada di antara kedua paha si wanita, tiba-tiba si wanita mengatakan, ittaqillah wala tafuddal khatam illa bihaqqih. Bertakwalah engkau kepada Allah, jangan kamu patahkan cincin kecuali dengan haknya. Ini isyarat ya, isyarat. Jangan kamu ambil kegadisanku kecuali dengan menikah. Ketika mendengar nama Allah disebutkan, langsung Pak, hati pemuda ini bergetar, wajilat qulubuhum, gemberdek ya, takut, langsung berdiri ya, tidak menoleh, tidak ngomong apa-apa, dia berbalik, dia tinggalkan uangnya, dia tinggalkan gadis yang dia cintai, yang dia inginkan siang dan malam. Karena Allah, ingat, karena Allah. Karena perbuatannya ini, apa yang terjadi? Allah mencintai pemuda ini dan menjadikan doanya mustajab. Dan nanti di akhirat akan mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Sabar. Harus sabar menjauhi kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, jenis sabar yang ketiga adalah sabrun ala aqdarillah al-mu'limah. Sabar menghadapi takdir-takdir Allah yang menyakitkan. Entah itu takdir sakit ya, atau ditinggal mati orang tercinta, atau ditinggal mati sang buah hati ya. Maka dia bersabar.
Seperti Nabi Ayub alaihissalam misalnya. Nabi Ayub itu diuji oleh Allah, dia punya beberapa anak laki-laki, punya beberapa istri, punya banyak sawah ladang dan toko. Tiba-tiba dalam satu hari anaknya ini bareng makan di restoran. Ya, kalau nggak salah berapa 17 atau 16 itu anaknya. Dari anak pertama sampai bungsu makan di restoran, ambruk Pak restoran. Berek, mati kabeh. Bayangkan satu hari seluruh anaknya mati. Apa nggak sedih beliau? Kemudian sawah ladangnya habis, terbakar. Habis. Kemudian dia sendiri kena penyakit yang sangat berat waktu itu. Sampai orang tercinta pergi satu persatu menjauhinya. Dan itu beliau jalani selama kurang lebih 17 tahunan. Dan beliau tidak pernah meminta kesembuhan kepada Allah. Kenapa ketika ditanya, kenapa engkau enggak minta kesembuhan kepada Allah? Engkau kan Nabi Allah. Apa kata Nabi Ayub? Aku malu kepada Allah. Berapa puluh tahun Allah beri aku kesehatan, ini baru sakit 17 tahun kok minta sembuh. Malu sama Allah. Masya Allah ya. Kalau kita enggak, baru pusing sebentar langsung, ya Allah sembuhkan ya, pasti begitu ya. Padahal kita selama ini sehatnya berapa tahun? Kita sehat berapa tahun selama ini? Bertahun-tahun sehat. Baru pusing sekali aja sudah kalang kabut. Berarti kesabaran kita masih jauh. Ya, termasuk kita ya. Nah, makanya Allah memuji Nabi Ayub dalam surat Shad ayat 44 ya. Inna wajadnahu sabira. Sesungguhnya kami mendapati Nabi Ayub orang yang sabar. Ni'mal abdu, sebaik-baik hamba, innahu awwab. Sesungguhnya dia orang yang selalu kembali kepada Allah. Masya Allah. Nabi Ayub alaihissalam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka bersabarlah. Termasuk dalam hal ini sabar menghadapi takdir Allah berupa gangguan di jalan dakwah. Mungkin Anda dicemooh, dihina, ya, mungkin ditolak, ya. Dakwah di sini ditolak, diusir misalnya. Sabar, sabar. Masih ingat ya kisah pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan rahimahullah ketika dakwah di Banyuwangi ya. Waktu diusir dan sebagainya. Ya itulah ujian di jalan dakwah. Nabi itu lebih parah daripada itu. Nabi sholat di depan Ka'bah, pas sujud itu langsung oleh orang-orang kafir diambilkan celetongnya unta yang masih basah, ditaruh di punggung Nabi. Ya. Kemudian Nabi dijebak, Nabi diracun, Nabi diboikot, ya macam-macam lah. Ya, harus sabar. Nah, maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sifat berikutnya was-shadiqin, orang-orang yang jujur. Jujur itu artinya menyampaikan sesuatu sesuai dengan realita atau kenyataan. Misalnya hari ini adalah hari Jumat, berarti dia jujur karena sesuai dengan kenyataan. Lawannya kadzib atau goroh atau dusta, ngapusi, yaitu berbicara yang menyelisihi kenyataan. Dan jujur ini ada kalanya jujur dengan ucapan bil qaul, jujur dengan perbuatan bil fi'li. Dan jujur itu bisa jujur kepada Allah, juga bisa jujur kepada sesama hamba. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun orang-orang munafik menampakkan keislaman, ikut sholat, ikut puasa, ikut pengajian, tapi hatinya itu menyembunyikan kekufuran, menyembunyikan kebencian kepada Islam, berarti dia tidak jujur kepada Allah. Nah sebaliknya, orang yang mengatakan bahwasannya kepada temannya dia mengatakan, si fulan wis teko, ternyata fulan gak ada, berarti dia telah
tidak jujur kepada sesama hamba. Tidak jujur kepada sesama hamba. Naam. Maka kaum muslimin hendaknya kita menetapi sikap jujur. Dan perlu jamaah ketahui, jujur itu derajatnya di bawah kenabian. Saya ulangi, jujur itu derajatnya di bawah kenabian. Masya Allah. Kita tahu derajat yang tertinggi di sisi Allah itu ya para nabi. Dan kalau Anda ingin mendapat tingkat tertinggi setelah nabi, jadilah orang yang jujur. Dasarnya mana? Surat An-Nisa ayat 69. Allah berfirman, wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Siapa orang-orang yang telah Allah beri nikmat? 1. Para nabi. 2. Orang-orang yang jujur, as-siddiqin seperti Abu Bakar. 3. Asy-syuhada, orang-orang yang mati syahid, pimpinannya itu Hamzah bin Abdul Muthalib. 4. As-sholihin, orang-orang yang soleh. Dan ini yang Bapak Ibu minta dalam sholat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa orang yang telah Allah beri nikmat? Ya para nabi, orang-orang yang jujur, as-siddiqin, ya orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Inilah sebaik-baik teman. Nah, maka kalau ada orang soleh ya dikancani, Pak. Ojo didoi, jangan dimusuhi, jadikan teman. Ada orang jujur, ditemani, didukung kejujurannya. Jangan seperti negeri plus 62, orang jujur malah disingkirkan. Orang jujur malah dibenci. Ya, betul nggak? Iya. Tapi orang yang pendusta, pembohong malah dielu-elukan, bahkan diberi panggung. Orang jujur dikucilkan. Nah, akhirnya apa? Ya, sing untung ya negeri barat. Orang jujur itu diambil, jadikan orang penting di sana. Nah, di negara sendiri nggak laku, di barat malah laku. Nah, itu. Nah, itulah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya mudah-mudahan lah pemilu yang akan datang ini Allah berikan kepada kita kaum muslimin pemimpin yang jujur, yang amanah, yang menjaga sholat 5 waktu, terutama sholat subuh berjamaah. Ini penting. Saya pingin punya pemimpin yang padang sholat jamaah. Saya pingin seperti itu. Nah, amin ya rabbal alamin. Nah, Umar bin Khattab ketika hendak memilih pemimpin atau pejabat, Umar itu cuma lihat satu, bagaimana hubungan dia dengan Allah, yaitu sholatnya. Kalau sholatnya itu baik, 5 waktu berjamaah, dijaga dengan serius, maka otomatis yang lain akan baik, Pak. Yakin itu, yang lain akan baik. Sebab apa? Sebab kalau dia dengan Allah saja nggak baik, berani menipu Allah, ya sholatnya bolong-bolong, atau sholat kalau cuma ada kampanye, maka bagaimana dengan rakyat? Pangeran sing nyiptakake ora diwedeni, bagaimana dengan kita? Allah jadi akali kok, Allah dihapusi. Ini tadi saya katakan tadi apa? Kata ulama tadi di kitab ini, jujur kan ada 2, ada jujur kepada Allah, ada jujur kepada manusia. Nah, kalau dengan Allah aja nggak jujur, dengan Allah nggak jujur, bagaimana dengan manusia? Pasti lebih berani lagi dia. Makanya kaum muslimin, didik anak kita menjadi anak yang baik, anak yang ya rajin ibadahnya, ya jadikan mereka anak yang jujur, biasakan untuk ya menjaga kejujuran, supaya nanti ke depan ketika mereka sudah dewasa akan menjadi calon pemimpin bangsa ini, mereka menjadi pemimpin yang
jujur, pemimpin yang amanah. Maka dalam Islam jujur itu adalah termasuk dari khuluqun azim, akhlak yang agung. Akhlak yang agung. Contohnya siapa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ketika masih di kota Mekah, belum menjadi rasul, belum menjadi nabi, apa julukannya? Al-Amin. Apa julukan Nabi? Al-Amin, yang terpercaya. Masya Allah ya, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya sifat orang bertakwa calon penghuni surga, wal qanitin. Ini isim fa'il dari kunut. Kunut ya. Artinya yaitu dawamu ta'ah. Terus menerus di dalam ketaatan ma'al khusyu'i wal khudu'i lillahi azza wa jalla. Terus menerus di dalam ketaatan disertai khusyuk dan khudu' kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk itu berkaitan dengan amalan hati, khudu' berkaitan dengan fisik. Maka ketika orang itu sholat Allahu Akbar, hatinya fokus, badannya khudu', tidak banyak bergerak yang tidak dibutuhkan, maka dia bisa dikatakan kunut, orang yang kunut. Jadi orang yang selalu menetapi ketaatan, seorang selalu beribadah kepada Allah, itu namanya qanitun. Jamaknya qanitun. Nah, begitu. Dari kata kunut, berdiri lama. Masya Allah ya. Nah, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah 238, hafizu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Betul ya? Jagalah semua sholat dan sholat wusta, sholat asar. Wa qumu lillah, dan berdirilah karena Allah, qanitin, dengan penuh kekhusyuan. Nah, jadi ayat ini turun berdasarkan hadis Al-Bukhari nomor 1200 dan Muslim nomor 539, ketika awal kali larangan ngomong dalam sholat. Jadi sebelum turun ayat ini sahabat itu masih diizinkan sholat sambil ngobrol, sambil ngomong. Allahu Akbar. Kok mari ini dolan nanti? Oh mana? Sambil baca ya, nanti ngobrol lagi ya. Tadi sudah makan belum? Oh belum. Nah, sampai sholat ya. Itu dulu Pak. Nah, sampai akhirnya turun ayat ini, maka sejak itu nggak boleh ngomong dalam sholat. Maka orang yang ngomong dalam sholat, sholatnya batal. Nah, tapi dulu boleh. Sama seperti sebelum turun ayat larangan minum khamr. Sahabat itu biasa mabuk terus sholat. Akhirnya apa? Kacau bacaannya. Maka turun ayat ya, la taqrabus sholata wa antum sukar. Jangan mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Itu masih proses tahap larangan khamr ya, tidak sekaligus Pak. Kenapa? Kalau sekaligus ya mental Pak, akan ditolak. Kenapa? Sebab khamr itu sudah menjadi minuman tradisi orang-orang Arab jahiliyah. Nah, makanya Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kalau ayat pertama turun itu larangan berzina, kami tidak akan meninggalkan zina. Kan begitu. Kenapa? Zina itu sesuatu yang biasa di masa itu. Sama dengan khamr. Makanya turunnya bertahap. 4 tahap. Kan begitu. Itu arti dari qanitin Pak. Yaitu orang-orang yang mudawamah, terus menerus, continue, ajek menjalankan ketaatan kepada Allah disertai kekhusyuan dan kekhuduan. Ya. Berikutnya wal munfikin, dan orang-orang yang menafkahkan harta mereka. Barometer infak. Infak itu kata Allah dalam surat Al-Furqan ayat 67, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Infak itu tidak terlalu boros, tidak terlalu medit, yaitu pertengahan. Nah, itu infak Pak. Itu infak. Ya.
Jadi Allah juga mengingatkan dalam surat Al-Isra 29, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsudha kulal basti. Al-ayah. Jangan kamu jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu dan jangan kamu bentangkan seluas-luasnya. Artinya apa? Ojo medit, ojo boros. Nah, pertengahan itu. Artinya Anda infak itu setelah kebutuhan pokok terpenuhi. Nah, begitu ya. Nah, dan juga berdasarkan surah At-Tolak ayat 7. Ini perhatikan bagi kaum ibu dan kaum bapak yang sudah berumah tangga. Bagaimana standar infak itu? Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah orang yang punya kelapangan rizki berinfak, memberi nafkah sesuai dengan kelapangannya. Nah, jadi sing sugih ya sesuai ngekei belanja bojone sesuai dengan kekayaannya. Nah, begitu. Kemudian bagaimana dengan yang terbatas? Waman qudira alaihi rizqu falyunfik mimma atahullah. Dan orang yang terbatas rizkinya, maka hendaklah memberikan nafkah sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Nah, sing pas-pasan ya sesuaikan. Nah, itulah Pak standar dalam Islam. Dalam masalah nafkah infak. Mungkin ada yang bertanya, kepada siapa kita infak Ustadz? Allah juga jelaskan dalam surah Al-Baqarah 215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad, kepada siapa kami berinfak? Qul, katakanlah, ma anfaqtum min khairin falil walidain wal akrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Setelah kita memenuhi kebutuhan kita, yang menjadi tanggung jawab kita anak istri, baru setelah itu orang tua kita. Urutan berikutnya kerabat terdekat kita yang masih ada ikatan darah. Urutan berikutnya anak yatim. Kalau dari saudara lebih bagus ya. Urutan berikutnya orang miskin. Lalu ibnus sabil. Nah, dan ini nggak mesti Pak. Artinya lihat mana yang lebih membutuhkan. Kalau orang tua kita sudah kaya, lalu ada saudara yang miskin, ya dahulukan saudara. Nah, kan begitu. Tapi kalau orang tua kita yang miskin, ya dahulukan orang tua kita. Nah, begitu tanggung jawab kita sebagai anak. Nah, berikutnya, wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang minta ampun di sepertiga malam terakhir. Ashar yaitu waktu sahur, bukan suhur ya, ada beda. Sahur itu artinya ya, ada sahur, ada suhur. Kalau suhur itu apa? Perbuatannya. Kalau sahur itu apa? Makanannya, begitu ya. Wadu itu airnya. Kalau wudu itu perbuatannya. Jadi ada sahur, ada suhur. Nah, begitu. Sahur artinya apa? Apa tadi? Makanannya. Kalau suhur itu perbuatannya. Nah, yang betul apa? Sahur apa suhur? Pas mbugai wong. Nah, apa suhur harusnya. Tapi terkenalnya apa? Sahur ya. Nah, jadi ada istilah wadu. Wadu itu apa? Airnya. Kalau wudu itu perbuatannya. Ngapain? Wudu berarti sedang melakukan wudu. Ngapain? Wadu, berarti ngambil air untuk wudu. Nah, begitu. Sama dengan sahur itu adalah makanannya, minumannya yang dimakan. Suhur itu perbuatannya. Nah, kita lanjutkan. Jadi sepertiga malam itu ya, setelah kita sholat tahajud, sholat malam, apa yang dianjurkan? Istighfar yang banyak. Astaghfirullah wa atubu ilaih, sebanyak-banyaknya. Sebagaimana diisyaratkan oleh hadis-hadis Nabi, setelah sholat 5 waktu kita dianjurkan apa? Baca istighfar. Ketika pulang dari Arafah ke Muzdalifah, kita diperintahkan apa? Istighfar yang banyak. Fa idza afattu min Araf ya fa summa afidu min haitsu afadun nasu wastaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim, kan begitu ya. Nah, artinya apa? Istighfar di waktu sepertiga malam ini idealnya setelah sholat tahajud. Sambil menunggu subuh perbanyak istighfar yang banyak. Nah, itu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, itulah kajian di malam hari ini, sehingga pelajaran berikutnya
Di antara sifat orang-orang bertakwa itu mereka tidak ujub dengan diri mereka sendiri. Ya, kita nggak boleh ujub dengan amalan kita. Itulah sebabnya mereka memandang diri mereka selalu kurang dalam ibadah, sehingga mereka meminta ampun kepada Allah. Faghfir lana dzunubana. Jadi kaum muslimin, tanamkan dalam diri hati jenengan, ibadah yang kita lakukan selalu kurang, sehingga kita nggak pernah berpuas diri, sehingga kita akan terus memperbaiki diri. Dan ini perlu yang namanya muhasabah. Perlu muhasabatun nafsi, mengoreksi diri. Nah, nanti pulang dari kajian, sebelum tidur dikoreksi. Sholat subuh saya bagaimana, sholat duhur saya bagaimana, terus kewajiban saya kepada anak istri bagaimana, kan begitu, koreksi lagi. Supaya apa? Kalau ada kekurangan nanti disempurnakan berikutnya, agar kita lebih baik dan lebih baik. Sebab orang yang rajin muhasabah akan selamat di akhirat. Umar bin Khattab dalam hadis At-Tirmidzi mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbanglah amalan kalian sebelum ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran berikutnya, takwa itu tidak menjadikan seorang hamba lantas maksum dari dosa. Enggak. Kalau maksum dari dosa itu tuntutan dari takwa, gak akan ada orang bertakwa di muka bumi ini. Kenapa? Sebab namanya manusia pasti pernah melakukan dosa. Kita bukan nabi, tetapi orang bertakwa ketika melakukan dosa dia bergegas bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu Pak, itu orang bertakwa. Orang bertakwa tidak lepas dari salah dan dosa, pasti pernah melakukan dosa. Cuma bedanya, kalau orang bertakwa dia rajin bertobat, dia rajin beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Fudail bin Iyad, sesungguhnya orang mukmin itu orang yang selalu melakukan muhasabah kepada dirinya. Sedangkan orang munafik orang yang tidak mau muhasabah kepada dirinya. Nah, begitu. Pelajaran berikutnya, dibolehkan bertawasul dengan keimanan kita. Diucapkan di sini, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana. Pelajaran berikutnya, wajib bagi kita dan sudah seyukyanya, sudah semestinya selalu memohon ampun kepada Allah dan memohon penjagaan dari api neraka. Dan meminta ampun kepada Allah tidak cukup hanya meminta penjagaan dari neraka. Sebab ini doa, maka doa itu supaya dirinci. Yang pertama, ya, ketika kita berdoa, kita supaya menyebutkan berbagai macam permintaan kepada Allah. Yang kedua, ketika kita berdoa, kita sedang ngobrol sama Allah, maka jangan bosan ketika ngobrol sama Allah. Ya, sebagaimana Anda ngobrol sama kekasih, pasti ada kerinduan, ada kebahagiaan, dan ketika ngobrol walaupun lama nggak terasa, betul nggak? Coba tanya para pemuda ketika chatting sama ceweknya, terasa nggak? Nggak kerasa, berjam-jam nggak akan terasa. Masa kita sama Allah ya, cepat bosen gitu kan ya? Jangan. Makanya doanya harus diperpanjang kayak Nabi. Nggak cukup hanya Rabbi firli, nggak cukup, tapi diperpanjang seperti doa Nabi ketika sujud. Allahumma gfirli dzambi kullah dzikkahu wa jillahu wa alaniyatahu wa sirrahu wa awaluhu wa akhirahu. Masya Allah. Nabi gak cukup ya Allah ampuni dosaku, enggak, tapi Nabi mengatakan ya Allah ampuni semua dosaku, yang sedikit maupun yang besar, yang nampak, yang tidak nampak, yang terdahulu dan akan datang. Masya Allah, doa yang indah. Artinya mulai sekarang ketika berdoa kepada Allah, jangan terlalu ringkas, tapi doalah kepada Allah dengan penuh kerinduan, kesungguhan, dan sebutkan semua permintaan Anda. Kenapa? Semakin Anda minta, Allah semakin cinta kepada Anda, dan itu membuktikan Anda butuh kepada Allah. Tapi kalau nggak minta, apa kata Rasul? Malam yas'alillah yaghdab. Barang siapa tidak berdoa kepada Allah, Allah murka kepadanya. Nah, itulah kaum muslimin, mudah-mudahan ini bermanfaat.
dan mohon maaf jika ada khilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu ma tasma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.